malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2. Kalau plan dari kelompok kami ini terkait optimasi strategi pemenuhan kebutuhan dosen di Universitas XYZ. Nah, ini ke industrinya dulu. Jadi background dari industrinya kita pilih di industri pendidikan, lebih tepatnya di perguruan tinggi. Terus masalahnya itu sebenarnya real dan terjadi gitu di universitas tersebut. Karena di sini kan kalau di universitas itu kita butuh tenaga pendidik ya, dan itu juga bukan hanya untuk proses pembelajaran doang, tapi juga untuk kegiatan penelitian, pengabdian, terus itu juga berpengaruh sama kualitas dari universitasnya sendiri. Nah, kalau masalah bisnisnya ini, jadi ada beberapa, kita ambil sampel untuk table, jadi dari report kebutuhan dosen itu di semester genap 2025 sama periode 2026 di universitas tersebut ada beberapa program studi yang mengusulkan penambahan dosen. Jadi untuk penentuan dari kebutuhan dosen itu dia di tingkat program studi, kayak misalnya MMSI atau MTI gitu. Nah, di setiap program studi ini mengajukan penambahan dosen. Nah, dari 86 program studi itu ada 58 yang mengusulkan, berarti ada 65, tapi 58 ini tidak sesuai gitu. Nah, 7 dari 65 itu hasil prediksinya sesuai. Bukan prediksi sih, lebih tepatnya yang di-request sama program studi dengan yang direalisasikan itu sesuai gitu. Nah, jadi kita mau handling yang 58 program studi atau 67,44% ini supaya nanti pengajuan dari kebutuhan dosennya itu optimal gitu. Dan ini juga berpengaruh sama penggunaan anggaran dari universitas tersebut. Tujuan dari planning kita adalah mengembangkan decision support system yang mampu kita hasilkan berdasarkan data operasional akademik yang berkendala di institusinya, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif, akurat, dan efisien dari universitas tersebut dibandingkan dengan proses usulan dosen yang dilakukan saat ini. Oke, di sini untuk metodologinya pakai desain science research DSRM. Kenapa kita memakai metodologi ini? Karena DSRM ini tidak hanya untuk menghasilkan SPK, sistem penunjang keputusan yang praktis, tapi juga memiliki landasan yang teoritis. Nah, oke, untuk metode pengambilan keputusannya pakai ANP, Analytic Network Process. Nah, kenapa pakai ANP? Karena di sini ada variabel yang saling mempengaruhi. Terus ANP ini mampu mengakomodasi hubungan tersebut. Jadi lebih baik, lebih akurat daripada AHP. Berikut adalah dataset yang kita pakai. Kebetulan kita pakai PDD Dikti dan public data dengan stimulated data yang memang ada beberapa dari PDD Dikti yang belum kita belum tercukupi sebagai sampelnya kita. Jadi kita stimulated data tersebut. Next. Jadi output ini adalah bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk mengoptimalkan strategi pemenuhan dosen yang ada di Universitas XYZ ini, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan terstruktur. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kan belum jadi tepung di kami. Kalau guru negara kan kesuatu
selesai kita tanya. Atau ada yang tanya dan harusnya juga boleh ya. Nah, ini menarik memang masalah dosen karena saya kebetulan juga dosen. Mungkin ada juga beberapa juga dosen, kemudian dosen. Oh ya, by the way sih, Prabowo bilang nggak bisa naik, nggak di naik. Satu darahnya habis. Iya. Tapi yang kalau Grab lumayan ya, itunya berapa? 8%. Jadi yang dinaikin apa turunin ya? Diturunin jadi 8 tadinya tinggi ya. Ya selama kita masih hidup, ya kita mengikuti situasi di sekitar kita. Makanya kita orang kaya setiap penelitian kayak gitu. Nah, kalau lihat data tadi, berarti ada yang data penuh tadi 58 itu ya. 58. Program studi yang mengusulkan penambahan dosen, tapi nggak berhasil gitu seperti itu ya. Jadi misalnya kayak ya misalnya yang di request itu misalnya MMSI ada usulan minta 10 dosen gitu ya, Pak. Nah ternyata actualnya itu misalnya cuma hire 1 gitu. Nah tapi kan dari awal udah 10 dosen dan anggarannya itu udah ditetapkan 10 dosen. Tapi nggak tercapai. Iya jadi karena mungkin mencari dosennya sulit juga gampang ya. Iya, terus salah satunya juga ada misalnya apa ya? Jadi kan sebetulnya akan hitung SKS ya Pak. Jadi Ya. SKS yang ada di program studi itu ada berapa, apa butuhnya berapa, terus selisihnya berapa, terus nanti dibagi sama beban kerja dosennya. Nah, mungkin di bagian di program studinya itu hanya membagi langsung ke LMP-nya dosen aja gitu. Padahal ada solusi-solusi yang lain, misalnya kayak pinjam dosen gitu, atau misalnya dosen yang sekarang tersedia itu beban kerjanya belum maksimum nih, misalnya. Ya misalnya LMP-nya kalau dari mana belum maksimum? Misalnya Pak, misalnya 10 tapi LMP-nya misalnya 12. Itu kan masih ada selisih 2 SKS ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia misal field of study-nya itu memenuhi sama mata kuliah yang kekurangan itu SKS-nya itu bisa dimasukin. Karena kalau secara masih kurang SKS-nya enggak juga. Jadi dosen itu panggilannya ada gitu. Jadi ibaratnya kalau ini berdasarkan ini kalau dosen kan harus di tiap bulan itu sekali ya. BKD ya. Jadi kalau yang diisi di BKD semua, lebih semua itu. Gitu. Jadi kalau melihat dari situ takutnya nggak bisa. Dan saya nggak tahu nih kalau dari yang ide kalian coba ambil tadi dari case ini, apakah dari terus tadi katanya usulin ini kan analitik network proses tuh katanya lebih bagus dari AHP. Nanti cara kerjanya ini sama nggak seperti AHP gitu? Ada kriteria atau apa dimasukin gitu juga? Sama ya? Kalau di situ disuruh fix DM atau gimana? Tugas itu wajib fix DM atau enggak ya? Coba dilihat. Contoh doang sih kalau kamu lihat. Di tugas itu kalau nggak salah dulu itu harus fix DM nggak? Dipaksin dulu aja. Enggak, such as sih Pak. Oh, such as ya. Oke, ya udah. Ya makanya sama, nanti kemudian metodologi algoritma berdasarkan penelitian sebelumnya. Cuman tadi data setnya ngambil dari data DIPTI. Yang diambil data apa yang kamu boleh tahu? Data dosen, kan di PLT juga itu publik ya? Ya, publik ya. Ada riwayat pengajaran. Oh, riwayat pengajarannya. Ya. Terus kan ada mata kuliah juga. Iya. Iya, pendidikan. Pendidikan. Oh, pendidikan dosen nih. Iya. Terus nanti itu diolah untuk apa ya? Keputusannya tadi. Berhubungan kan tadi katanya
pemenuhan kebutuhan dosen di Universitas XYZ berdasarkan data yang diambil dari Pedagogik kan ya. Planning di mana ya kira-kira rencana planning kalian? Oh iya, di ini juga ada sih kayak dosen tetap tidak tetap gitu. Oh iya, di Pedagogik kan. Saya Status ya. kalau contoh dari outputnya mungkin optimasinya itu sih kayak misalnya mau hire, kalau misalnya hire dosen, dosen itu mau yang hire-nya tetap atau yang tidak tetap, FM tetap, AFM gitu, AFM ya. associate ya. Terus bisa pinjam dosen ya, dari total studinya atau dari riwayat pengajarannya. Nah itu nanti kalau di rencana kalian ya let's say lah kan, ini kan memang tugas ini kan bisa jadi nggak jalan kalau misalnya nggak tercapai. Tapi seandainya kalau itu pun tercapai, data-data tadi bisa dipakai itu untuk memprediksi tadi, karena prediksi kalian. Belum tahu juga. Maksudnya Data-data itu yang tadi data dosen, peneliti itu. prediksi ini bisa memprediksi semua kita. Iya. Tadi kalau dari prediksi doang sebenarnya kurang sih karena nggak ada SKS. Oh, nggak ada SKS. Makanya tadi di PPT-nya ada simulatif dan SKS kan belum BKD. Dari SKS BKD maksudnya yang dilakukan oleh setiap dosen. iya sama kayak SKS per mata kuliah. Oh, SKS per mata kuliah. Oke lah, menarik. Ya saya pikir nanti ditindaklanjuti, cuma nanti kalau datanya real bisa dipakai ya mungkin ada 1-2 untuk menerapkan di penelitian tesis ya menarik ya, cuma nanti dipastikan aja. Makanya kan tugas proyek ini diberikan dengan tujuan untuk memancing ide-ide kalian dalam melakukan penelitian, arahnya kemana, terus dasar-dasarnya kuat lah. Makanya tadi di awal-awal saya selalu bilang pemilihan metodologi, algoritma semua harus mengacu ke penelitian sebelumnya. Nah menyangkut algoritma kalau bisa lebih dari satu. Gitu. Jadi kayak kelompok sebelumnya kan pakai RM, LM, GB. Jadi ada pembanding ya di buku lah. Atau nanti kalaupun itu diangkat jadi tesis ada semacam perbandingan. Jadi algoritma yang dipakai minimal di challenge, diuji mana yang lebih akurasinya lebih bagus. Ya, oke. Oke, kita berikan close untuk kelompok 2.